Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai bimbingan konseling kelas TJKT. Oke, Ibu izin share screen ya. Bentar. Nanti kita belajarnya interaktif ya. Kalau misalnya Ibu tanya, jawab boleh langsung atau di kolom chat. Ibu share screen dulu. Gimana, sudah nampak ininya PowerPoint-nya? Nah, ini oke, sudah ya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai identifikasi psikologi remaja dan permasalahannya ya. Nah, sebelum ke slide yang berikutnya terkait dengan identifikasi psikologi remaja dan permasalahannya, Ibu ingin bertanya sama kalian gitu ya. Apa yang kalian ketahui nih mengenai psikologi remaja ya? Kalau diidentifikasikan berarti kita lihat nih di remaja itu sebelum ke yang lain pengertiannya dulu gitu ya. Identifikasi psikologi remaja ya dan permasalahannya begitu. Nah, apa yang kalian ketahui tentang itu gitu ya. Ibu mau tanya nih, remaja menurut kalian itu apa? Silahkan boleh diketik. Sambil Ibu tunggu, Ibu kembali lagi ke slide ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah ada yang menjawab? Karena remaja itu di tengah-tengah ya anak-anak, jadi tidak anak-anak gitu ya, tidak juga remaja begitu. Sekarang kalian tidak juga dewasa ya jadi kan tidak anak-anak tidak dewasa ya gitu, kalian tuh di tengah-tengah gitu. Oke, kata Revaldo, remaja itu masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa. Ahmad Fauzan, waktu manusia saat umur belasan. Oke, kita lihat ya ke slide yang berikutnya mengenai remaja. Nah, ini ya. Oke, betul ya, remaja itu waktu manusia umur belasan tahun gitu ya. Tadi masih ada yang masuk. Selain itu juga bahwa remaja itu di masa remaja manusia tidak dapat disebut dewasa ya, tetapi tidak juga disebut anak-anak gitu ya, masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kalian sekarang gitu di masa remaja yang mana begitu ya, ketika kalian anak-anak gitu kan masuk ke sekolah dasar dengan teman-teman sebaya ya gitu, lalu masa kalian juga masa anak-anak pasti akan berbeda ketika kalian setelah itu naik kelas ya ke SMP gitu. Nah, SMP juga masa yang dimana nih, fase yang dimana nanti kalian akan tahu ya, dan akan dijabarkan fase SMP itu termasuk fase yang mana, karena nanti akan ada juga umurnya begitu ya. Sekarang kalian di SMK gitu, berbeda lingkungan juga, berbeda teman-temannya ya, cara pikir dan cara pandang juga berbeda karena semakin bertambah umur begitu. Kembali lagi gitu ke individunya, apakah pemahaman tentang sesuatu hal itu berbeda, karena setiap masalah di level tingkatan juga pasti akan berbeda-beda ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ya, masa remaja dibagi menjadi beberapa fase ya, diantaranya adalah fase-fase tersebut itu kita bisa lihat sama-sama di sini. Ada fase remaja awal ya, usia 12 sampai dengan 15 tahun begitu. Usia 12 sampai 15 tahun berarti kan dari SD nih masuk SMP ya. SMP 13, 14, 15 gitu kan. Lalu fase remaja pertengahan ya, fase remaja pertengahan usia 15 sampai dengan 18 tahun. Lalu fase remaja akhir usia 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Dan fase pubertasnya usia 11 itu untuk perempuan atau 12 untuk laki-laki sampai dengan 16 tahun. Tuh. Dari fase-fase ini begitu ya, silahkan dijawab kalian.
termasuk fase yang mana ya? Kalian termasuk fase yang mana? Oke, silakan dijawab. Remaja itu masa pencarian jati diri ya. Kalian juga merasakan ketika kalian di SMP ya, sekarang kalian masuk ke SMK gitu. Kalian juga baru kelas 10 nih. Ferdian sudah jawab ya, fase 15 sampai 18 tahun, sehingga kalian masuk ke fase peralihan. Oke, fase peralihan. Nah, fase peralihan ini berarti dari anak-anak ya. Sekarang kalian di remaja gitu, mau ke dewasa. Nah, di masa tengah-tengah ini, masa dimana kalian menentukan kalian itu kedepannya akan seperti apa gitu kan. Nah, di masa ini nih gitu, kalian kedepannya akan bagus gitu atau tidak ditentukan sekarang. Karena kenapa? Yang tadi dibilang mencari jati diri, kalian akan merasakan yang namanya aduh aku tuh nanti kedepannya akan seperti apa gitu ya, akan menjadi apa. Oleh karena itu gitu, di masa sekarang itu kalian harus berhati-hati mengambil langkah ya, ketika kalian memang sudah ada tujuan ya, lalu juga memang arahnya mau kemana, itu sudah jelas kalian akan melewati jalan yang mana. Tapi ketika kalian masih bingung ya, bahkan nanti bertambah atau naik kelas terus dan juga bingung saya itu mau kemana gitu, jangan sampai setelah lulus itu juga makin tambah bingung, aduh aku ini mau kemana ya gitu kan, dan apa juga yang sudah saya dapat selama ini gitu, selama sekolah gitu ya. Jangan sampai seperti itu, sehingga pelan-pelan dicari ya, ketika memang banyak tugas, banyak deadline gitu, coba untuk dikerjakan ya secara perlahan. Karena ketika kalian mengerjakan, tahu memang yang perlu dikoreksi di mana gitu, lama kelamaan akan menemukan arah yang mana nih yang akan kalian fokuskan gitu. Untuk slide yang selanjutnya, kita lihat ya ciri-ciri sekunder pada laki-laki. Nah, kalian nih coba dilihat satu persatu dan Ibu sampaikan ya perubahan suara, ya kan, yang tadinya suaranya memang tidak seperti sekarang yang sudah ngebas. Nah, berarti kalian memang sudah termasuk hal ini gitu, ciri-ciri sekunder pada kalian sudah ada ya, dan sudah nampak ya, tumbuh jakun ya, penis dan jakun bertambah besar, badan berotot, tumbuh kumis ya, cambang atau jambang, rambut di sekitar kemaluan dan ketiak begitu. Lalu perkembangan psikologis pada remaja ya. Masa remaja itu dianggap sebagai masa topan badai dan stres. Nah, tadi yang dibilang masa pencarian jati diri gitu. Kalian sekarang masuk kelas 10 ya di TJKT gitu. Kalian sudah menentukan di jalan ini gitu. Ketika kalian sudah masuk, bagaimanapun gitu ya, kalian memilih hal ini, apakah memang kalian memang mau untuk masuk ini ya di jurusan ini, atau memang gitu secara perlahan menerima ketika kalian sudah ada di jurusan ini gitu. Pilihannya adalah apakah kalian akan terus lanjut gitu kan menerima, lalu juga tugas-tugas yang memang ada dikerjakan, karena guru pun melihat gitu ya, ketika memang selesai itu berarti memang seharusnya selesai bahkan tepat waktu ya. Tapi ketika memang tidak selesai atau belum selesai gitu, karena melihat proses ya, kalian tahu sendiri bahwa proses itu tidak mengkhianati hasil. Ketika kalian belajar, berusaha gitu, hasilnya akan nampak. Tapi walaupun sudah belajar dan berusaha juga tidak sesuai dengan keinginan, berarti itu menjadi bahan koreksi apa yang harus diperbaiki gitu ya. Lalu di masa sekarang gitu, kalian menentukan di mana, apakah kalian mau melawan hawa nafsu kalian ya, rasa malas kalian gitu. Dari sekarang, kalau misalkan nggak sekarang kapan lagi, kedepannya bagaimana? Bu, kalau misalkan bicara itu gampang Bu, tapi melakukannya tidak mudah. Iya betul gitu, semua itu sudah terlewati gitu ketika memang umurnya sudah tidak di masa kalian gitu. Setiap orang yang memang ada di masa kalian sekarang pasti merasakan gitu kan akan bagaimana kedepannya. Tapi kita kan bisa memilih ya gitu, mau memilih jalan yang mana untuk masa depan kita ya. Orang tua sudah memberikan, berusaha pendidikan yang terbaik begitu. Nah, bagaimana kita gitu untuk memperjuangkan masa depan kita sendiri? Orang tua aja gitu ya berusaha berkorban untuk kita sendiri gitu. Tapi apakah kita mau memperjuangkan hal itu atau tidak, balik lagi gitu ya. Lalu ketika stres gitu, stres itu pasti akan muncul ketika bagaimana ketika penerimaan kita itu
mau gitu menerima stres untuk positif atau negatif. Bagaimana Bu maksudnya begitu ya? Ketika tugas banyak ya, deadline juga deket-deketan gitu, kalian mau mengerjakan tugas yang susah dulu atau yang mudah dulu, kembali lagi kalian ya. Lalu juga apakah si deadline itu kalian mau atur atau tidak. Kalau misalkan positif kan membuat kalian oke gitu kan, harus gimana nih ngeberesinnya, jadi kan motivasi diri. Tapi kalau misalkan ke negatif jadi ngedown ya, pusing gitu kan, bahkan ditinggalkan dan nggak dikerjakan karena saking kebanyakannya gitu, sehingga balik lagi kalian akan memilih yang mana ya. Selanjutnya dikatakan seperti itu karena telah memiliki keinginan yang bebas gitu ya. Masih ada yang kecil. Maksudnya gimana terkait dengan pernyataan itu gitu. Jadi untuk pernyataan yang ini gitu kan, memiliki keinginan yang bebas untuk menentukan keinginan sendiri. Bila terarah dengan baik ya, maka akan menjadi individu yang bertanggung jawab. Jadi maksudnya bagaimana Bu? Masa kalian merasakan sendiri ya gitu, koreksi diri. Sekarang Ibu menyampaikan bahwa gitu ya, di masa kalian ini gitu ya, masa topan badai, masa pencarian jati diri gitu ya, masa menentukan masa depan kalian itu gitu, dari sekarang ini gitu kan, kalian itu di tahap dimana kalian ingin bebas ya. Aku maunya gini gitu, terserah orang mau apa, tapi aku maunya kayak gini, nyamannya kayak gini. Misalkan suka hobi ya, main games gitu, atau enggak hobi-hobi yang lain gitu kan, edik ya, kecanduan gitu kan, tugas banyak tapi karena memang inginnya bebas, aku maunya kayak gini gitu, terus saja main games, tugas keteter ya, jadi nggak beres gitu. Lalu juga kalian sekarang ada di posisi PJJ online gitu, belajar guru nerangin gitu ya, kalian ya memang beda pasti rasanya dan hawanya ya, tapi intinya kalian memilih yang mana gitu. Apakah kalian gitu sambil rebahan malas bahkan tiduran jadi nggak ngerti gitu, atau mau memilih yang mana gitu, kalian yang menentukan sendiri. Memang caranya sekarang berbeda dari yang dulu gitu, tapi ilmu yang didapat itu gitu kan, materinya sama ya gitu. Jadi kembali lagi, apakah kalian akan survive ya, bisa beradaptasi, atau kalian terus mengeluh tidak move on. Kalau misalkan terus mengeluh tidak move on gitu, kalian rugi sendiri waktu ya, nanti juga pelajaran jadi nggak ngerti gitu. Memang semua itu harus dilakukan dengan cara apa? Terus mencoba ya, namanya orang terus mencoba sampai dimana menemukan cara belajar yang tepat gitu ya. Lalu juga menemukan cara permasalahan yang bisa dihadapi dengan sesuai yang kita bisa lakukan gitu. Selanjutnya, oke, nah ini kalau misalkan memang kita dikasih tahu sama orang tua, karena kan kita masih dependen ya, masih tergantung dengan orang tua gitu. Dikasih tahu tapi kita kekeh menginginkan yang berbeda dengan orang tua gitu. Walaupun misalkan kita bilang oke, tapi di hati memang tidak sesuai gitu, baiknya disampaikan gitu, karena nanti kalau nggak disampaikan gitu ya, kalian seiring berjalannya waktu bisa menerima, itu bagus ya, berarti kalian bisa menunjukkan berjiwa besar gitu kan, dan yakin bahwa tidak ada orang tua yang tidak menginginkan hal terbaik bagi anaknya ya gitu. Tapi ketika memang kalian tidak setuju, sampaikan, walaupun tidak mudah ya, belajar dari sekarang gitu. Karena memang kita kalau nggak jujur gitu, kita sendiri yang aduh nggak mau seperti ini gitu ya. Lalu kalau kita disampaikan, takut orang tua kecewa. Lebih baik kecewa di awal, dalam artian tuh orang tua dan kamu sama-sama mencari solusi yang terbaik gitu ya, seperti itu. Nah, sehingga ketika memang kalian menentukan hal yang benar gitu nih, jadi bisa memiliki atau menjadi individu yang bertanggung jawab gitu kan. Lalu kalau misalkan kita melakukan hal yang salah tapi kita pembenar, enggak kok, ini enggak salah gitu, aku maunya kayak gini, tapi ya di hati kecil kalian, Ibu yakin kalian tahu itu salah gitu ya, menerobos apa yang memang salah, aku mau tetap lakukan gitu. Nah itu memang di masa-masa kamu gitu, apakah kamu akan bisa melawan gitu ya hawa nafsu kalian gitu. Memotivasi diri sendiri itu memang rata-rata gitu. Misal ya, masa sih sama hawa nafsu sendiri kalah gitu, aku harus bisa menang gitu, terus saja ngomong di dalam hati, itu menjadi salah satu yang bisa dicoba gitu.
selanjutnya ya. Oke. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan boleh langsung atau tulis di kolom chat ya. Kalau tidak, Ibu lanjutkan dulu. Di sini nih selanjutnya adalah perkembangan psikologis ya, dibagi menjadi 3. Ada perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi ya, motivasi dan perkembangan pribadi manusia serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Kalian nih di masa remaja ya, fase peralihan. Perkembangan yang berkaitan dengan emosi. Berkaitan dengan emosi, kalian sekarang ada di track dimana lagi sekolah nih, belajar ya, sama tugas-tugas. Selain itu sama teman-teman, kan? Kalau di rumah berarti sama keluarga gitu. Lalu untuk emosi kalian ya, emosi di sini adalah dimana kalian ada rasa gitu ya. Marahnya bagaimana, sedihnya bagaimana, cara menghadapi sesuatu terkait masalah gitu. Kalau tugas banyak nih gitu kan, kalian mau menghadapinya apakah kalian gitu kan, udahlah pusing gitu nggak dikerjain, atau juga kalian berusaha untuk menenangkan diri sendiri gitu ya, misalkan tarik nafas. Oke, terkait motivasi, oke aku bisa kerjain pelan-pelan gitu. Selain apa gitu kan melakukan itu ya, untuk nanti aku ketemu nih potensi aku kemana, ujungnya mau kemana ya, salah satunya dengan seperti itu gitu. Lalu perkembangan pribadi berhubungan dengan orang lain, anak-anak pasti berbeda kan cara sama temen gimana. Lalu SMP sekarang kalian juga gimana cara untuk berhubungan dengan teman terkait emosi dan motivasi gitu. Kita sama teman berhubungan seperti apa gitu. Kalau misalkan memang kita ada tersinggung sama teman gitu, kalau misalkan teman dekat ya sampaikan ya, misalkan aku nggak suka nih kamu ngomong kayak gini. Kalau teman yang bisa menerima, oh iya aku minta maaf gitu kan. Kalau misalkan emosinya langsung naik gitu ya, temperamen, marah gitu, nah itu juga akan berdampak ke kalian ke depannya kalau itu terus dijaga gitu ya, karena itu tidak baik. Kalau misalkan di rumah ya ditanyain tugas sama orang tua, misalkan sama mama gitu, gimana nih tugasnya udah selesai, karena memang gitu kan emosinya tidak terkontrol, padahal cuma nanya ya, tapi dijawabnya apa sih mah nanya-nanya gitu kan. Nah kalau misalkan hal tersebut di rumah, keluarga sudah tahu sifat kalian bagaimana ya. Tapi kalau di luar kalian sudah bekerja, beda orang ya, belum tentu bisa nerima sifat kalian seperti itu, nanti akan jadi bertengkar ya, nggak enak sama teman gitu. Tapi kalau di rumah juga itu berusaha pelan-pelan ya diperbaiki, karena kalau peka gitu kan, kok aku kayak gini sama mama gitu, ada rasa bersalah. Nah kalau misalkan terus dibiarin jadi cuek ya, jadi acuh nggak peduli, kalau kayak gitu kita tidak akan bisa merasakan kalau kita di seperti itu kan bagaimana gitu ya, kan nggak enak juga gitu kan. Selanjutnya perkembangan psikososial. Nah, remaja pada usia 12 sampai 15 tahun masih berada pada tahap permulaan dalam pencarian identitas diri gitu ya, dari SMP. Kalian sekarang sudah melewati ya masa SMP. Sekarang kalian SMK gitu. Nah, ketika kalian SMK gitu ya, merasakan dulu nih SMP, aku juga masih ngerasa sih bingung gitu ya, mau kemana, mau gimana gitu. Nah sampai sekarang juga masih merasakan seperti itu, karena masih di tahap yang namanya pencarian jati diri. Dimulai pada kemampuan yang sering diungkapkan dalam bentuk kemauan yang tidak dapat dikompromikan, sehingga mungkin berlawanan dengan kemauan orang lain ya. Kemauan orang lain ya, kalau misalkan nggak sama orang tua sama siapa lagi gitu kan, karena ya itu orang terdekat untuk kalian saat ini gitu, tidak dapat dikompromikan. Kalian kekeh gitu maunya apa, orang tua maunya hal yang lain gitu. Nah ini dia, kalian belajar di sini, belajar untuk bisa menyamakan pendapat bagaimana gitu kan. Kalau misalkan sampai sekarang masih belum bisa, orang tua ngasih tahu masih terus menjawab gitu ya, ngelawan gitu kan. Kalian sekarang berpikir gini ya, kalian sekarang kan sudah kelas 10 ya, sudah juga tahu mana yang benar, mana yang salah, belajar. Kalau nggak sekarang ya nanti kedepannya bagaimana gitu. Kalian kelas 11, kalian kelas 12 ya lulus. Kalau yang mau bekerja, karena SMK kan rata-rata mau bekerja gitu ya, nanti setelah bekerja gitu kan, nanti kalau misalkan sudah bekerja itu terkait dengan orang tua, kalian juga kan nanti akan menemukan pasangan, menikah ya,
kalian juga akan menjadi orang tua gitu. Kalau misalkan kalian ada di posisi itu bagaimana gitu. Ya memang tidak mudah, tapi belajar pelan-pelan gitu. Kalau misalkan masih terus kayak gitu akan susah nanti untuk kedepannya itu menghadapi dan mengatasinya gitu. Setidaknya kita berusaha, ketika memang kita perlahan akan terasa, walaupun diri sendiri yang ngerasain, dan ada rasa kepuasan gitu. Oh iya, aku bisa berarti melawan hawa nafsu aku sendiri gitu, dan aku nggak kalah gitu kan. Bila kemauan itu ditentang, akan cenderung agar keinginannya terpenuhi gitu, iya kan? Di masa-masa kalian kalau misalkan aku maunya ini gitu, lalu dikasih tahu nih gitu ya, dikasih tahu lebih baik ini gitu kan, nah tetap maksa gitu ya. Memang masa-masa kalian itu masa-masa dimana yang tadi sudah disebutkan dan dijabarkan seperti itu gitu. Pilih gitu, semua pilihan kembali lagi ke kalian, kalian akan memilih yang mana gitu. Emosi ya, perasaan mendalam yang biasa menimbulkan perbuatan dan perilaku. Perasaan dapat berkaitan dengan fisik dapat dilihat ya, psikis itu di dalam itu, sedangkan emosi yang dapat dipakai untuk keadaan psikis. Emosi ini kalau tidak terkontrol ya, marah gitu ya, temperamennya tinggi, kan jadi penyakit, bisa jadi apa, tekanan darah tinggi gitu ya. Sehingga hal ini perlu berusaha untuk dikelola gitu. Kepekaan terhadap emosi menjadi meningkat sehingga rangsangan sedikit saja dapat menimbulkan luapan emosi yang besar ya. Kalian laki-laki, sebetulnya laki-laki perempuan gitu, karena di kelas kalian laki-laki semua ya. Lalu terkait ini luapan emosi yang besar gitu, jawab di dalam hati kalian sendiri bagaimana gitu ya. Bagaimananya kenapa gitu. Intinya kalau ditanya banyak gitu, apalagi kalian sekarang masih dalam tahap belajar dan sekolah, apalagi kalau bukan tugas gitu, pasti ada perasaan di mana, ih apa sih aku maunya kayak gini, nggak usah ditanya-tanya gitu kan, nyamannya kayak gini. Memang nyaman menurut kalian ya gitu, tapi di dalam hati pasti ada rasa resah, gelisah, karena ya rata-rata main games lah yang bikin edik ya, bikin kecanduan gitu kan. Itu yang bisa ibu ambil contoh gitu. Nyaman nih main terus games gitu ya, masa sama games kalah gitu ya, lalu tugas-tugas diabaikan gitu. Tapi nanti kan ada perasaan deg-degan ya, pasti stres muncul, bahkan jadi sakit gitu kan, takut juga muncul. Akankah seperti itu perasaan terus berlanjut gitu kan, nanti itu bahaya juga, bisa jadi penyakit fisik gitu. Kalau misalkan perasaan stres gitu ya, sakit, jadi panas gitu. Kalau yang memang merencanakan apa yang dilakukan, jadi tidak dilakukan sama sekali ya karena sakit itu gitu. Selanjutnya, perkembangan kecerdasan ya. Kecerdasan intelijensi masih berlangsung hingga usia 21 tahun. Lebih suka belajar sesuatu yang mengandung logika. Jadi logika itu masuk akal nih, aku ngelakuin kayak gini jadi apa gitu ya, atau akibatnya apa. Tetap ya gitu ya, kalau misalnya kalian melakukan itu jelas salah, tetap ditabrak di dalam hati yang ibu bilang, oh iya aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa nih ngelawan apa yang aku mau ini, tetap dilakukan gitu kan. Selanjutnya, imajinasi remaja lebih banyak mengalami kemajuan dilihat dari prestasi yang sudah dicapai. Ketika kalian berusaha berjiwa besar, menerima, sabar ya dengan tugas yang banyak, tapi tetap dikerjain walaupun pusing gitu kan. Nah ini akan terlihat gitu prestasi yang dicapainya, setelah itu bagaimana gitu. Bisa jadi kan menemukan potensi gitu, oh iya aku cocoknya di sini, fokusnya di sini gitu kan. Setelah bekerja arahnya aku mau kemana gitu, sehingga dikatakan prestasi sudah dicapai itu dari yang sudah dilalui itu gitu. Terkait ini ya, permasalahan remaja, masalah penampilan, maksudnya gimana ya? Masa kalian itu juga masa mengenal lawan jenis ya. Kalian laki-laki suka sama perempuan ya, itu masa-masa kalian juga ada di tahap ini gitu. Lalu yang biasanya nggak rajin mandi jadi rajin mandi gitu, yang biasanya nggak suka ngaca tapi jadi ngaca, nyisir, penampilannya juga jadi rapi gitu kan. Nah itu sekarang ini ya, kalau misalkan terkait ini menurut ibu gitu,
kalian juga bisa belajar dari mana, apakah kalian gitu kan akan, kalau suka nih sama perempuan gitu kan, ngecatan gitu, bahkan teleponan, tapi tugas-tugas terbengkalai gitu kan. Nah itu kalian pasti ada rasa deg-degan, takut gitu, karena kan orang tua pertanggungjawabannya kan kalian belajar gitu kan. Ya kalau untuk jadi rugi buat apa ya, waktu dan lain sebagainya gitu kan. Saran dari ibu untuk laki-laki, kalian sekarang kelas 10, lalu kelas 11 ya, kelas 12 lulus kerja ya, ada penghasilan gitu. Yang namanya kita gitu kan berjodoh pasti ingin dengan yang baik, sehingga gitu kita sendiri harus berusaha menjadi baik dulu, itu pertama. Kedua, kalau kita udah ada penghasilan gitu ya, nanti perempuan juga banyak yang deketin gitu ya, kita tinggal milih mau mana yang sesuai dengan kita. Tapi bukan jodoh nggak bisa, harus dicari, oke, betul gitu. Tapi ini kan perumpamaan ketika kalian sudah ada penghasilan, namanya mapan itu kan relatif ya, pendapatnya beda-beda setiap orang, sehingga begitu itu dulu yang difikirkan, fokus ke situ gitu. Nanti akan menyesal kalau misalkan itu menjadi sesuatu yang difokuskan, hal yang harusnya dilakukan diabaikan begitu. Selain itu, permasalahan remaja yang selanjutnya adalah akademis ya. Kalian sekarang belajar online, PJJ gitu kan, kalian merasakan ada perbedaan, aku nggak bisa nih belajar kalau kayak gini gitu ya, terus aja itu ya, nggak bisa move on gitu kan. Ya nanti gimana gitu, setiap orang yang memang sekarang di posisi ini merasakan hal yang sama, tapi pilihannya adalah apakah akan move on, apakah menerima, berjiwa besar, tetap belajar gitu, kerjain tugas-tugas gitu, guru menerangkan juga didengarkan gitu, apakah akan seperti itu. Berarti kedepannya kalian bisa adaptasi, karena kita tidak pernah tahu ya, Allah maupun Tuhan memberikan takdir seperti apa. Kalau misalkan sudah bisa melewati ke depannya gitu kan, jadi sudah tahu cara menghadapinya bagaimana gitu. Lalu untuk obesitas ini setiap orang stres itu macam-macam ya, ada juga yang jadi makannya banyak makan bisa jadi obesitas, ini kan jadi penyakit gitu dan bahaya juga, sehingga hal tersebut juga perlu diatur. Rokok dan minuman keras ya nih laki-laki, bukannya judgement laki-laki, tidak ya, kalian gitu sekarang sok renungkan ya terkait rokok gitu. Dicoba-coba lama-lama jadi kecanduan ya untuk rokok, lalu uang yang dikasih dibeliin rokok. Kalian juga sudah tahu ya rokok itu ruginya apa gitu kan. Itu pilihan, kalian akan kalah dengan rokok itu atau kalian ingin menjaga kesehatan kalian. Bahkan nih ada minuman keras, aduh terkait ini ya rugi kalian sendiri ya, kalian melakukan ini orang tua jadi sedih, kepikiran gitu kan, nanti kedepannya anak aku seperti apa gitu ya, nanti masa depannya gimana ya. Balik lagi nih ke hal yang tadi, permasalahan remaja ya terkait masalah penampilan, terus juga hal yang emang kalian mengenal lawan jenis gitu. Kalian kan mau kan ketemu dengan orang yang baik, sehingga dari sekarang gitu hal tersebut juga perlu pelan-pelan kalian perbaiki gitu, karena itu memang benar ya, refleksi loh gitu, kalian pengen dapet yang baik, orang juga seperti itu gitu. Terkait perundungan, bullying, ledek-ledekan ya, ledek-ledekan teman, apalagi berhubungan sama orang tua gitu, balik lagi kamu digituin, orang tua kamu juga nggak terima ya, sama orang lain juga begitu. Sehingga dari sekarang juga mengasah itu ya, mengasah hal itu juga diasah dari sekarang perlu, karena kalau kita tidak mengasah terkait dengan refleksi gitu, aku nggak mau nih diginiin, berarti aku tidak seperti itu ke orang lain gitu, susah nanti jadinya acuh nggak acuh, cuek, nggak peduli gitu. Kecanduan gawai ya, kecanduan gawai sekarang sosial media zamannya ya, kalau belajar juga HP di samping, fokus gak tuh, notifikasinya juga dinyalain gitu kan. Caranya pilihan gitu, mau belajar gak fokus, HP berarti disimpan tidak dekat dengan ketika kita belajar gitu. TV ya nyala gitu, kalau nggak fokus berarti nggak sambil nonton TV ya. Semuanya memang kembali ke kita, semua orang di sekitar kita termasuk orang tua yang ngasih tahu gitu, tapi kalau kitanya nggak mau move on gitu ya, nggak mau melangkah ya nggak bakal bisa gitu ya.
Dan terkait dengan percintaan yaitu mengenal lawan jenis gitu, kalian mau memilihnya seperti apa gitu. Memang nggak mudah, betul nggak mudah gitu kan. Kalian sekarang memang di tracknya belajar sekolah gitu ya, berusaha begitu aja ya gitu, dijalanin gitu kan setelah lulus gitu ya. Kalau memang sudah saatnya begitu, semua juga tidak akan melarang ya, termasuk orang tua. Orang tua juga kalau misalkan tahu sekarang gitu, balik lagi orang tua juga beda-beda gitu kan, rata-rata gitu kalau tahu anaknya dekat dengan perempuan, lalu juga tugas-tugasnya jadi terbengkalai ya, sekolahnya juga jadi memang bukan seharusnya untuk gitu kan belajar, jadi pengalihannya ke yang lain, jadi kecewa ya kalau kayak gitu. Sehingga hal tersebut juga perlu diperhatikan. Oke, sampai yang ibu sampaikan silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Di sini tadi udah ada yang ngetik ya, kata Hasbi katanya, Bu kalau mager ngilanginnya susah. Iya susah, semua orang begitu, bahkan di bawah umur kamu mageran ada aja ya, sama teman sebaya juga pasti ngerasain, di atas umur kamu juga begitu. Hanya gitu, ketika kalian memang berusaha nih cari solusi terus ya, kan banyak referensi nih gitu kan, dicoba gitu, ketika menemukan yang tepat ke depannya jadinya tuh sudah tahu celahnya gimana nih cara ngatasin itu gitu. Karena ya kalau gitu terus capek juga sebenarnya loh, kalian ngerasain gak sih, maksudnya capeknya gini, aduh males nih mager gitu, terus resah pasti ya, gelisah gitu, dan ada kepikiran di sekolah gitu ya, nanti aku mau jadi apa gitu, aku nggak ngerti apa-apa gitu kan, belajar ini nggak tahu ya, belajar itu nggak tahu, karena belajarnya juga ya mau nggak gitu ya. Lalu juga ya apalagi yang tadi ibu bilang gitu, keadaan ini membuat kita harus bener-bener gitu kan bisa gimana cara menghadapinya gitu ya. Balik lagi intinya, kalau misalnya kalian pengen masa depan kalian yang memegang kendali, ya gimana lagi ya, harus terus berusaha memotivasi diri gitu. Oke, belajar sama ibu itu di WA group itu 1 jam ya, untuk kedepannya nih setelah di Google Meet gitu. Tapi sebelum kalian keluar, kalian mengisi ini, ibu izin stop sharing dulu, mengisi Gform ya, Gform yang harus kalian isi semua pertanyaan yang ada di Gform ini itu ada di PowerPoint yang ibu sampaikan. Silahkan kalian isi dulu nih Gformnya. Oke, ya sudah tampak Gformnya. Kalau sudah tampak, silahkan dibuka ya, silahkan diisi pertanyaan-pertanyaannya itu apa saja gitu ya. Ada ini, apa yang dimaksud dengan remaja tadi sudah disampaikan, bahkan ada yang memberikan pendapat ya. Lalu fasenya ada berapa, sebutkan, jelaskan. Ciri-ciri sekunder ya, ciri-ciri sekunder ini karena kalian satu kelas laki-laki saja nih yang diisi gitu kan. Ini karena ada 2 nih pertanyaannya, perempuan dan laki-laki, yang laki-laki saja. Lalu juga pertanyaan yang selanjutnya itu ada mengenai perkembangan psikologi ya. Perkembangan psikologi tadi sudah dijelaskan ada berapa gitu, sampaikan penjelasannya, sebutkan permasalahan remajanya juga gitu. Boleh di situ, yang ada di situ tadi ada beberapa, ada yang lain yang kalian ketahui silahkan dituliskan gitu. Oke, bagaimana sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Ini Gformnya sudah ini ya, sudah nampak ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah dan sudah cukup, terima kasih ya atas kehadirannya, begitu. Dan kita lanjut ke WA group. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan ya.